lagi saya ingatkan, beliau tidak asing di Universitas Pasundan, dan hari ini beliau sebagai Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis ya Pak ya, di Universitas Pasundan. Jadi tadi kan kita sudah lihat nih video profilnya ya, profil Universitas Pasundan khususnya FEB itu seperti apa, dan ini bisa jadi salah satu alternatif nih bagi teman-teman di zilenial yang hari ini sudah kelas 11, kelas 12, sudah mulai berpikir ada gak ya hal-hal yang mungkin bisa kita ambil di Universitas Pasundan, atau mungkin Universitas Pasundan bisa jadi salah satu tujuan teman-teman untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Karena banyak alumni-alumni yang berprestasi, alumni-alumni yang produktif, yang tentunya Universitas Pasundan punya kurikulum, punya sistem, punya sarana prasarana yang bisa mensupport, menyokong bagaimana cita-cita teman-teman. Itu mungkinnya sekilas aja sebagai intermezzo. Baik Pak Heru. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru ini nanti akan menyampaikan tentang semangat produktif, malas bikin apes. Nah, seluruh ajaran agama dan terutama ajaran Islam itu sangat melarang melarang umatnya, apalagi generasi muda untuk menjadi pribadi yang malas. Makanya kan kita ada doanya nih, teman-teman. Ada doanya bagi kita, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasal. Kita berdoa kepada Allah agar dilindungi dari pribadi yang malas, salah satunya. Nah, Pak Heru, sebetulnya agar remaja kita ini selalu senantiasa jadi generasi yang optimis, selalu produktif, apa yang kiranya harus dilakukan oleh anak muda, generasi muda Jawa Barat ini? Mangga Pak Heru. Ya, kalau mendengar istilah produktif itu sebetulnya adanya peningkatan dari waktu ke waktu. Begitu Kang Ridwan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Kemudian Allah akan memberikan sesuatu yang sangat membanggakan kepada mereka yang mau bergerak ke arah kemajuan. Itu barangkali penghantarnya Kang. Oke. Semangat produktif itu bergerak ke arah kemajuan ya Pak Heru ya. Betul. Nah, sementara kan tidak sedikit nih tantangan hari ini, apalagi bagi generasi zilenial Pak. Sudah ada teknologi informasi, komunikasi yang super canggih. Kadang-kadang kan itu juga menghilangkan fokus mereka dengan sesuatu yang sifatnya produktif. Kadang-kadang kalau tidak dikendalikan justru malah menjadi sesuatu yang sifatnya negatif. Nah, sebetulnya Pak, tantangan terbesar bagi generasi remaja masa kini, sehingga tadi ya, untuk menjadi remaja produktif itu kadang-kadang sulit. Apa sih Pak Heru kira-kira yang dihadapi luar biasa gitu oleh remaja hari ini? Nah itu, kadang-kadang kita, apalagi para remaja, itu suka tidak kuat membendung keinginan. Keinginan itu bisa jadi bukan kebutuhan. Jadi berselancar di media komunikasi berlama-lama, berjam-jam, yang sebetulnya itu mungkin saja tidak dibutuhkan. Tapi untuk mengejar kesenangan, dan kesenangannya bisa jadi kesenangan semu, dan akhirnya termasuk kepada orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi lawan untuk tidak menggunakan waktu secara sia-sia. Itu yang akan saya ingatkan dalam materi kali ini. Oke. Jadi memang kadang-kadang yang dihadapkan itu jadi saumnya itu bukan menahan dali lapar dan haus juga ya, tapi juga menahan pikiran kita, menahan tangan kita agar tidak berselancar, tidak melakukan sesuatu yang sifatnya malah mendatangkan kesia-siaan. Begitu ya Pak Heru ya? Betul. Oke. Silakan Pak Heru, mungkin ada hal lain, inspirasi-inspirasi yang ingin disampaikan untuk teman-teman tentang seputar seperti apa semangat produktif itu, dan bagaimana untuk menjadi pribadi yang produktif agar bisa mengalahkan pribadi-pribadi malas dalam diri kita. Mangga Pak Heru, silakan. Mangga, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insyana lafi khusr ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Pertama-tama tentulah kita
bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, utamanya nikmat iman, Islam, nikmat panjang umur, insya Allah nikmat soleh, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul melalui media Zoom virtual dalam acara yang insya Allah diberkahinya. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai contoh suri toladan yang menghantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia dan insya Allah di akhirat kelak. Ibu, Bapak, para dosen, para guru, ada mungkin kepala sekolah, utamanya kepada adik-adik, anak-anakku, para siswa yang sama-sama merindukan kecintaan dan diridhoi oleh Allah. Perkembangan teknologi yang semakin maju ini di era 4.0 sudah lewat tuh. Sekarang sudah 5.0 ya, Kang. Ini tentunya memiliki dampak yang sangat positif. Artinya kita akan sangat mudah untuk mencari sampai mendapatkan informasi. Informasi ini memang sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan secara kehidupan pribadi, kelompok, apalagi organisasi. Untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan melahirkan sebuah konsep terobosan ke arah yang kreatif, inovatif, dan pastinya produktif. Tapi jangan lupa juga perlu kita pikirkan, di balik dampak positif pastinya ada dampak negatif. Sering kita lihat, kita apalagi anak muda tuh, suka memanjakan keinginan. Kadang-kadang kita bukan mencari kebutuhan, tetapi justru keinginan yang ingin memanjakan kesenangan. Jadi berselancar di media massa melalui smartphone yang begitu cerdas dan menampilkan berbagai tayangan yang tentunya memanjakan harapan, keinginan, tapi bisa jadi itu tidak diridhoi oleh Allah, apalagi sampai memakan waktu yang begitu panjang. Ini berdasarkan hasil penelitian terakhir di berbagai negara, ada kecenderungan rata-rata pengguna smartphone ini menghabiskan waktu itu dalam satu harinya itu sampai 5-6 jam. Bisa kita bayangkan. Kita merunut kepada sebuah hadis, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Robnya, sehingga ia ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya, untuk apa digunakan, tentang masa mudanya, tentang hartanya, kemudian tentang ilmunya. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya Allah bersumpah. Kenapa Allah bersumpah? Padahal setiap kata-kata Allah itu tidak ada yang diragukan kebenarannya. Saya menganggap bahwa ini sumpah Allah itu didasarkan atas kecintaan, kasih sayang untuk menekankan kepada hamba-hambanya jangan bermain-main dengan waktu. Seperti pada mukadimah yang saya bacakan tadi, wal as inal insyana lafi husr ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Demi masa, betapa banyak waktu yang kita gunakan yang cenderung kepada kesia-siaan. Ini kalau saya lihat dari asbabun nuzul di Arab dulu, di waktu-waktu asar itu kan sedang nyaman-nyamannya, matahari sudah redup, mereka bersendau gurau, ada konotasi cenderung membanggakan keluarganya, anak-anaknya, hartanya, bahkan tidak jarang mengarah kepada membicarakan orang lain, yang kalau kedengaran oleh orang yang dibicarakan itu menyakitkan. Nah, maka Allah mengingatkan, jangan bermain-main dengan waktu. Dan apabila kita menggunakan waktu yang tidak ada kaitannya dengan meningkatkan keimanan dan memperbanyak amalan-amalan yang memungkinkan kita akan terhindar dari kesia-siaan. Selanjutnya, apabila tidak menggunakan waktu dengan baik, kalau
orang barat itu mengatakan time is money. Jadi pada saat kita tidak memanfaatkan waktu, maka akan kehilangan uang. Tapi kalau orang Timur Tengah, jangan bermain-main dengan waktu. Waktu itu ibarat pedang. Kalau tidak dimanfaatkan, dia bisa melibas leher kita dan akan mencabut semua kenikmatan dan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Ini kaitannya dengan jangan bermain-main dengan waktu. Waktu itu tidak berhenti, apalagi mundur. Pada saat kita kehilangan waktu, maka kita akan kehilangan kebahagiaan, kenikmatan. Innal insyana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Husr ini sifatnya, konotasinya negatif. Kerugian yang akan memusnahkan kebaikan pada kehidupan seseorang. Allah mengingatkan lagi di ayat ketiga ini ya. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Jadi syarat untuk kita bisa beruntung harus beriman. Ini syarat mutlak ya. Semua manusia itu akan rugi, akan celaka, kecuali mereka yang beriman. Iman kepada Allah. Allah punya malaikat, Allah menurunkan kitab, Allah mengutus Rasul, Allah akan mengakhiri kehidupan ini, Allah akan menguji kesabaran dengan qada dan qadar. Kalau kita ingin menguatkan keimanan, berarti kita wajib mengenal sifat-sifat Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Kalau kita coba untuk hayati, maka keimanan kita insya Allah akan menguat. Belum lagi kalau kita mengenal nama-nama baik Allah, 99. Kita hafalkan, kita hayati, maka keimanan la ilaha illallah, tambah lagi Muhammad Rasulullah, itu akan semakin kokoh, semakin kuat, terhunjam di dada kita. Jadi tadi, apapun yang kita lakukan, zakat, sodako, infak, kita lakukan sebanyak-banyaknya. Tapi tanpa didasari dengan iman, maka amal-amalan itu walaupun sebesar gunung, tapi bagaikan butiran-butiran debu. Dan itu akan cepat sirna. Jadi apapun yang kita lakukan, kaitkan dengan keimanan. Hanya karena Allah. Dan kalau tidak dikaitkan dengan karena Allah, maka kita tergolong orang-orang yang rugi. Dan pasti apes hidupnya. Selanjutnya, agar terhindar dari kerugian. Jadilah orang yang senantiasa berwasiat untuk saling menasehati dalam kebaikan. Tentunya kita tidak harus bangga dengan soleh sendiri. Melainkan mengajak dengan cara-cara yang baik supaya teman-teman di sekitar kita itu terinspirasi. Dan cari kata-kata yang memungkinkan mereka tergugah begitu untuk memiliki iman yang kokoh dan memperbanyak amal soleh. Dan yang terakhir adalah saling berwasiat untuk bisa berbuat sabar. Kemudian kata para ulama, ini sabar itu ya minimal bisa kita golongkan ke dalam 3 macam. Sabar yaitu untuk menjalankan ketaatan, beribadah. Dan ibadah ini untuk memperbanyak amal soleh, tidak hanya kepada yang wajib-wajib saja. Maksudnya yang mahdoh, begitu. Sholat, puasa, zakat, haji, itu kan sudah ditentukan baik waktunya maupun rukun-rukunnya. Artinya itu tidak salah. Bahkan harus, tidak boleh ditinggalkan. Tapi yang namanya amal soleh, itu tidak dibatasi dengan yang wajib saja. Tapi perbanyak amalan-amalan sunnah. Agar kita lebih mendekati kepada kasih sayang dan ridho Allah supaya tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Lakukan kebaikan dengan
mencoba terus sekuat tenaga untuk menambah ilmu. Ilmu yang bermanfaat, yang akan mengokohkan, menguatkan keimanan. Jadi memang iman dan ilmu itu satu kesatuan. Iman akan semakin kuat, semakin kokoh kalau dikuatkan dengan ilmu. Dan apapun yang kita lakukan, arahkan kepada kebaikan yang mendekati kepada keridhaan Allah. Wa tawassau bil haq. Hak itu yang baik. Hak itu hanya milik Allah, tapi kita juga sudah punya koridor didasarkan atas kalamullah, contoh Rasulullah, apa yang harus kita lakukan sehingga mengundang kasih sayang Allah. Dari waktu ke waktu kita lakukan, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Dan Allah hanya akan memberikan kepada mereka yang mau bergerak kepada arah yang lebih baik. Nah, kesimpulannya, kalau kita ingin beruntung dan tidak apes, maka harus beriman dan beramal soleh. Saling berwasiat untuk kebaikan dan kesabaran. Saya berkeyakinan adik-adik yang hadir di media ngaji bareng di bulan Ramadan ini punya potensi akan ini. Artinya memperkokoh keimanan dengan mencoba untuk terus menghayati sifat 20 tadi ya, dan Asmaul Husna 99, supaya di dada kita ini terhunjam. Tidak ada sesuatu yang tidak dikaitkan dengan Allah. Ridho Allah menjadi patokan utama yang akan terhindar dari siksa api neraka dan kebaikan di dunia tentunya. Demikian yang bisa saya sampaikan, insya Allah nanti akan dilanjutkan kalau ada beberapa pertanyaan dari adik-adik, rekan-rekan, para siswa SMA 11 dan 12. Hatur nuhun, saya kembalikan kepada Kang Ridwan. Mangga Kang Ridwan.